warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar teks biografi. Yuk persiapkan alat tulisnya dan perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, siapakah tokoh terkenal yang kalian kagumi? Apakah B.J. Habibie karena kepintarannya? Atau Ki Hajar Dewantara karena jasa-jasanya di dunia pendidikan? Atau juga ada yang dari luar negeri yaitu Elon Musk karena teknologi canggihnya? Pastinya kalian pernah penasaran tentang kehidupan mereka. Di mana mereka lahir, bagaimana masa kecilnya, bagaimana sekolahnya, dan bagaimana mereka bisa sesukses sekarang. Jika teman-teman pernah membaca informasi tersebut di koran ataupun majalah, maka teman-teman pernah membaca contoh teks biografi. Teman-teman, perhatikan contoh teks biografi berikut ini. Nah, teman-teman, lalu apa sih teks biografi itu? Apa tujuannya? Bagaimana ciri-cirinya? Apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya? Lalu jenis-jenisnya apa saja ya? Penasaran kan? Yuk kita pelajari lebih dalam teks biografi dalam video kali ini. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, teks biografi ini berisi informasi-informasi tentang sejarah hidup seseorang, pengalamannya, dan kesuksesan dari suatu tokoh. Jadi, biografi adalah kisah tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, bukan ditulis oleh dirinya yang bersangkutan. Sehingga, teks biografi ditulis agar bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Tujuan dari teks biografi yaitu yang pertama, memberikan informasi faktual tentang kehidupan tokoh. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga yaitu memberikan inspirasi bagi para pembaca. Dan yang keempat yaitu mengajak pembaca untuk meneladani kisah-kisah dari tokoh. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks biografi. Teks biografi memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan teks lain. Di antaranya, yang pertama yaitu menceritakan kehidupan dari tokoh terkenal atau berpengaruh. Yang kedua yaitu berisikan fakta atau informasi berdasarkan pengalaman hidup dari tokoh. Yang ketiga yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang keempat menceritakan peristiwa penting atau informasi penting yang dialami sang tokoh. Agar mendukung penyampaian isi secara efektif, teks biografi biasanya disusun secara terstruktur. Lalu, apa saja ya struktur dari teks biografi? Struktur dari teks biografi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi yang berisi tentang identitas dari tokoh, seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Peristiwa penting. Bagian ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh saat mengalami masalah dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut sehingga mengantarkan sang tokoh pada cita-cita dan kesuksesannya. Reorientasi. Bagian ini merupakan bagian penutup atau simpulan. Pada bagian ini biasanya penulis memberikan pandangan atau ulasan pribadi terhadap tokoh yang dikisahkannya. Teman-teman, dalam menulis teks biografi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang akan digunakan dalam penulisannya. Kaidah kebahasaan teks biografi apa saja ya? Kaidah kebahasaan dalam teks biografi diantaranya yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, beliau, atau dia untuk menghindari penyebutan nama tokoh secara berulang. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan yang biasanya dilakukan oleh sang tokoh
seperti belajar, bekerja, dan yang lainnya. Ketiga, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakteristik tokoh secara detail, seperti rajin, pintar, dan jujur. Keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada tokoh, misalnya diberi atau dipilih. Kelima, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental atau emosi sang tokoh, seperti kata mencintai dan menyetujui. Keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina. Contohnya seperti sebelum, selanjutnya, dan hingga. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi. Contohnya seperti sejak dan ketika. Teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks biografi. Teks biografi itu banyak jenisnya loh. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu teks biografi berdasarkan sisi penulisannya. Pada bagian ini terdapat dua teks biografi. Yang pertama yaitu autoris biografi dan yang kedua autoris biografi. Autoris biografi merupakan teks biografi yang dibuat berdasarkan seizin tokohnya atau sepengetahuan tokohnya, dan unautoris biografi merupakan teks biografi yang dibuat untuk tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Jadi penulis bisa langsung menulis teks biografinya tanpa seizin tokohnya. Yang kedua yaitu teks biografi berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, teks biografi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teks biografi perjalanan karir, yang kedua teks biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan karir yaitu teks biografi yang menceritakan tentang perjalanan karir seseorang sehingga menjadi sukses. Sedangkan teks biografi perjalanan hidup yaitu teks biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga yaitu teks biografi berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbitnya, teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Buku sendiri yakni jenis biografi yang dijadikan buku oleh penerbitnya. Dalam hal ini, proses pembuatan buku itu biayanya ditanggung sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan buku subsidi yaitu jenis biografi yang produksinya ditanggung oleh sponsor. Keempat yaitu teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pada bagian ini terdapat 3 jenis teks biografi. Yang pertama yaitu biografi politik, yang kedua biografi intelektual, dan yang ketiga biografi jurnalistik. Biografi politik merupakan teks biografi yang menceritakan tentang tokoh-tokoh politik. Biografi intelektual merupakan jenis teks biografi yang gaya penulisannya banyak menggunakan bahasa ilmiah. Biografi jurnalistik merupakan jenis teks biografi yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang bersangkutan. Nah, itulah materi dari teks biografi. Sekarang giliran teman-teman ya. Silahkan cari satu tokoh, lalu buatkan teks biografinya minimal 3 paragraf dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Teman-teman, sekian dulu materinya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.